materi halaman 11, Ar-Raqmu Ihda Asyar, nomor 11, min tahti, dari yang paling bawah. Di situ ada al-amsilatu. Al-amsilatu itu contoh. Jadi materi kita hari ini akan mengupas tentang contoh 4 kalimat sebelumnya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar, kemudian ada fi'il nahi. Ya. Yang pertama yang perlu kami sampaikan dan kami tanyakan ulang untuk Ivan, kemarin fi'il amar itu artinya apa? Semestinya sudah ditulis dan sudah dijadikan mahfuzat, catatan dan hafalan. Apa fi'il amar itu kemarin? Yang keras. Belum ketemu. Hah? Terus enggak ada itu loh. Zidan, fi'il amar itu apa? Kata kerja apa kata perintah? Kata perintah. Ketemu. Punyanya Damar sudah ketemu tadi. Jadi kalimat fi'il amar itu adalah kalimat fi'il yang menunjukkan arti perintah. Nah, ini contoh yang pertama, itu merupakan contoh kalimat fi'il amar. Silakan ditulis, ya Ahmadu wa Umaru ijlisa alal kursiyi. Ahmad dan Umar, duduklah kamu berdua di atas kursi. Ini contoh nomor 1. Yang ada mahfuzatnya itu adalah kalimat ijlisa, di mana ijlisa itu merupakan contoh dari fi'il amar karena menunjukkan arti perintah. Apa perintahnya? Duduk. Ya Umaru, ya Ahmadu wa Umar ijlisa alal kursiyi. Hai Ahmad dan Umar, duduklah kalian berdua di atas kursi. Silakan ditarjim, ditulis terjemahannya agar tidak lupa. Saya ulangi, hai Ahmad dan Umar, duduklah kalian berdua di atas kursi. Beralih ke nomor 2. Ya Fatimatu wa Aisyatu ijlisa alal kursi. Insyaallah mahfuzatnya sama, catatan pentingnya sama. Ijlisa itu fi'il amar yang menunjukkan arti perintah. Artinya begini, ya Fatimah, hai Fatimah, wa Aisyah, hai dan Aisyah, duduklah kalian berdua di atas kursi. Nek lungguh iku ndule kursi. Jangan di atas meja atau di atas meja guru, meja belajar, itu jangan. Walaupun waktunya istirahat, ini supaya dihindari karena hal-hal seperti itu tidak menunjukkan etika baik. Ada enggak kira-kira anak yang duduk di atas meja? Ada ya. Yang kesannya itu seperti wah, anak yang sudah jagoan begitu ya. Padahal itu sebenarnya enggak jagoan, tapi justru enggak ada nilainya. Beralih ke nomor 3. Ayyuhat talamidu, nomor 12. Ijlisu alal kursi.
Ijlisu alal kursi. Hai murid-murid, duduklah kalian di atas kursi. Hai murid-murid, duduklah kalian di atas kursi. Mahfuzatnya adalah kalimat ijlisu, di mana ijlisu itu merupakan bentuk contoh fi'il amar yang menunjukkan kata perintah duduk, ijlisu. Ini mahfuzatnya. Tarjimnya ayyuhat talamid, hai para siswa atau para murid, ijlisu alal kursi, duduklah kalian di atas kursi. Sudah Zid? Coba diulang Zid, apa artinya tadi? Kok nomor pinten? Jare wis hai murid-murid duduklah di atas kursi. Mahfuzatnya adalah ijlisu. Itu kalimat fi'il amar. Kemudian nomor 4, ya Fatimatu ijlisi alal kursi. Hai Fatimah, duduklah di atas kursi. Mahfuzatnya adalah ijlisi, duduklah. Ini contoh juga dari fi'il amar yang menunjukkan arti perintah. Apa Rut? Ijlisi. Perintahnya apa? Perintahnya bentuk apa? Raro. Kok iso gitu? Ijlisi, duduklah kamu di atas kursi. Berarti perintahnya apa? Duduk. Wes. Jangan duduklah tapi duduk, ngono lho. Perintahnya apa? Duduk. Oke. Lanjut. Nomor 5. Ya Khalid, idhab ilal madrasati wa ta'allam fiha. Ini ada dua mahfuzat. Idhab itu nomor 1, kemudian wa ta'allam ini nomor 2. Kita artikan dulu biar paham. Ya Khalid, wahai Khalid, idhab, berangkatlah, ilal madrasati, ke madrasah atau ke sekolah. Berangkatlah ke sekolah. Wa ta'allamu fiha, dan belajarlah kamu di sekolah. Dan belajarlah kamu di sekolah. Mahfuzatnya adalah idhab dan wa ta'allam. Pertanyaannya Damar, idhab itu perintah apa? Berangkat. Kemudian wa ta'allam perintah apa? Belajar. Ada dua mahfuzat dalam satu contoh. Paham Pak De? Idhab dan wa ta'allam. Lanjut. Raqmus sittah, nomor 6. Ya auladi idhabu ilal madrasati wa ta'allamu fiha. Kira-kira Zidan bisa menerjemahkan? Coba. Anak-anakku pergilah ke sekolah dan belajarlah di sana. Anak-anakku belajarlah, berangkatlah ke sekolah dan belajarlah di sekolah atau di sana. Oke. Jadi untuk mahfuzatnya ada dua, idhabu dan wa ta'allamu. Keduanya ini bentuk contoh fi'il amar. Oke. Lanjut ke nomor sab'ah, nomor 7. Ya banati
idhabna ilal madrasati wa ta'allamna fiha. Kira-kira Ivan bisa coba? Tidak, Pak. Sama dengan yang di atas itu. Kalau ya banati itu kan anak perempuanku. Coba. Anak perempuanku titik-titik dan titik-titik. Coba. Mungkin Damar. Damar ayo mungkin. Ini bukan sepak bola kok lempar-lempar. Ya Pak Rud. Zidan bisa? Coba. Putri-putriku dilempar sekolah dan belajar bersama. Putri-putriku atau anak perempuanku, berangkatlah kalian ke sekolah. Wa ta'allamna fiha, dan belajarlah di sana. Ada dua mahfuzat dari contoh fi'il amar. Satu idhabna, yang kedua wa ta'allamna. Bisa Rud ya? Mengingat-ingat hal seperti itu bisa. Satu terjemahannya, kemudian yang kedua kalimatnya, yang ketiga adalah poin perintahnya. Bisa mengingat? Bisa. Nek ra iso mengingat-ingat ya kebangetan. Ya. Kebangetan iku padha karo kebacut. Kebacut iku dulure kok nemen tenan. Nah, seperti itu. Pindah ke Ar-Raqm Tsamin nomor 8. Ayyuhat tilmizat ijlisna alal kursi. Tilmizat itu beberapa murid perempuan. Coba Zid diterjemahkan. 9 Pak. Wahai para siswa duduklah di atas kursi. Wahai Siswa. para siswi, ya, karena tilmizat itu siswa perempuan. Kalau kita menyebutnya siswi. Kalau siswa itu laki, kalau siswi itu perempuan. Ijlisna alal kursi. Wahai para siswi, duduklah di atas kursi. Ada satu mahfuzat di situ, kalimat ijlisna, yang artinya perintah untuk duduk. Ar-Raqmut Tasi' nomor 9. Ya Ahmad ijlis alal kursi. Wahai Ahmad, ijlis, duduklah di atas kursi. Kira-kira mahfuzatnya kalimat yang mana Zidan? Kalimat fi'il amarnya yang mana? Kalimat yang menunjukkan arti perintah itu loh, yang mana? Ijlis, oke. Kalimat ijlis bisa digaris bawahi. Jadi itu contoh dari fi'il amar. Paham Pak De? Paham. Kalimat apa tadi? Yang jadi mahfuzatnya tadi kalimat apa? Nomor 9 tadi loh. Amar. Mana ada kalimat amar? Loh. Nomor 9 itu kalimat yang dijadikan mahfuzat yang mana? Apa artinya? Ojone ene bareng to, adeke duduklah. Wes iku ae duduklah. Ya, artinya duduklah berarti ada perintah. Ar-Raqmul Ashr nomor 10.
Ya Aminah, idhabi ilal madrasati wa ta'allami fiha. Saya kira ini contohnya sama, hanya berbeda nama. Yang menjadi mahfudhat ada dua, satu idhabi, yang kedua wa ta'allami. Terjemahannya bagaimana? Wahai Aminah, berangkatlah kamu ke sekolah. Hai Fatimah, hai Aminah, atau wahai Aminah, berangkatlah kamu ke sekolah. Wa ta'allami fiha, dan belajarlah kamu di sekolah. Mahfudhatnya ada dua, satu idhabi, yang kedua wa ta'allami, berangkat kemudian belajar. Karena ada ya peristiwa itu berangkat tapi tidak belajar. Kenapa? Berangkatnya pakai sembunyi-sembunyi, seragam diamankan, pakai kaos, pakai sandal, tidak nyampe sekolah. Ada enggak Pak De seperti itu? Ada. Ada. Makanya ini perintahnya berangkatlah dan belajar. Ada yang belajar tapi tidak di sekolah. Gimana caranya? Minta diinfo teman sekelasnya. Apa mau pelajarannya? Bagaimana? Ada tugas apa enggak? Seperti itu. Tapi dia tidak masuk. Ada enggak yang seperti itu? Ada, ya toh? Jadi kedua-duanya harus beriringan. Ya berangkat, ya belajar. Baru ini namanya contoh murid yang ideal, santri yang ideal. Berangkat juga belajar. Apa artinya berangkat kalau tidak belajar? Apa artinya belajar kalau tidak berangkat? Hanya diam di tempat. Karena bertemu seorang guru itu penting. Dan menemui guru itu juga sangat penting. Apalagi belajar tentang Al-Quran. Ini gak bisa tanpa guru, harus pakai guru. Makanya dulu malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad itu ketemu langsung untuk menyampaikan wahyu yang namanya Al-Quran. Ini artinya apa? Al-Quran itu nggak bisa kalau belajarnya tanpa guru, itu nggak bisa. Kalau toh bisa, itu artinya tidak akan sempurna. Ini pembelajaran Al-Quran iso tapi ora sempurna. Paham Pak De maksudnya? Tapi sekarang kan banyak media YouTube dan lain sebagainya. Monggo, itu bisa dipakai tapi tidak sesempurna kalau kalian ini menghadap guru. Sehingga makhrajnya tahu, cara membaca hurufnya tahu, dan seterusnya. Maka di sini ada contoh, wahai Aminah, berangkatlah dan belajarlah. Ini contohnya Aminah, tapi sebenarnya pelajarannya untuk kita semua. Belajar, berangkat juga belajar. Mungkin kalian masih ingat ya, di Al-Ala itu kan ada sebuah syair ya, yang menegaskan tentang pentingnya belajar. Itu ada 6 komponen. Alala tanalul ilma illa bisid tatin saumbi ka'amma jmu'iha bi bayani dzukain wa irsin was tibarin wa bulghatin wa irsa di ustadzin
wa tuliz zamani. Ingat Pak De, sukses dalam menuntut ilmu itu ada 6. 1, cerdas. Cerdas ini artinya menggunakan kesempatan, waktu, dan sesuatu yang berhubungan dengan belajar ini tepat waktu, tepat sasaran, itu namanya cerdas. Waktunya tidur jangan belajar. Paham Pak De? Waktunya belajar jangan dipakai tidur, ini tidak cerdas namanya. Sepatu itu harusnya dipakai, sandal harusnya dipakai di kaki, tidak disimpan di dalam meja. Ini namanya tidak cerdas. Punya pulpen dipakai nulis, buku dipakai nulis, itu cerdas. Tanpa kecerdasan begitu sulit berhasil mencari ilmu. Zukain, wahirsin, yang kedua punya cita-cita. Zaman belajar itu harus punya cita-cita. Apa targetnya yang dikejar? Itu harus. Tanpa punya itu kalian nggak ada dorongan untuk semangat belajar. Yus pokoknya angger budal, syukur absen, dan seterusnya. Nggak ada tujuan. Tapi kalau kalian punya tujuan, pasti cita-cita yang akan diraih di jenjang ini dan jenjang selanjutnya, insya Allah tumbuh semangat. Wahirsin, wabul gotin, sangu, bekal. Sekolah itu gawe LKS, gawe buku, gawe pulpen. Aja budal mau kluyur, gawe tas rane isi. Ya tas ya penting, tapi isine luwe penting. Mau menang actionnya gawe tas, tapi tasnya nggak ada isinya. Penting mana tas sama isinya? Ya penting isine. Ya padha sampean duwe sepatu iki lho, terus dienggo sikil. Penting di sepatu karo sikile. Lah iya penting sikile. Lah gawe apa enek sepatu tapi ra enek medeni to ora? Ya medeni wong sepatu nang mlaku dhewe. Damar kira-kira. Wah, ngono kira-kira. Ono sepatu mlaku dhewe kok. Kopiah karo ndase penting ndi? Ya penting sirahe, penting ndase. Ana kopiah ra ono ndase mlaku ya medeni wong. Lah nek diterus-terusno sampai pakaiane wong, termasuk celana pendek, penting di suwal karo isine suwal. Penting di suwal karo isine suwal. Ya penting isine. Ana suwal tok mlaku medeni wong. Jare wong Jawa kena ditolak barat. Suwal mlaku iki tolak barat, mergo barate wedi, ngono lho. Iki kok ana bekakas ngene, apane liwat, angine sungkan, akhirnya nyimpang ngene. Nah, Pak De, paham Pak De? Wabul ghatin, ana bekale. Wa irsadi ustadzin, ada seorang guru, petunjuk guru ada. Belajar tanpa guru ini akan menjerumuskan diri kita sendiri. Hati-hati, ilmu apa wae kudu ana gurune. Medeni belajar iku nek ra nek gurune. Banyak kejadian yang sudah terjadi. Ana kadang-kadang wong iku nglakoni ilmu tanpa ana gurune. Poso terus. Wiritan terus. Tapi ora ana gurune. Iku akhirnya kegeden ilmu, wonge stres. Gitu? Wonge stres. Mergo rane gurune. Pengen iso sakti, poso, melek, gak enek gurune. Gak ana sing ngongkon. Nggak ada yang tanggung jawab. Ya ora sida sakti, tambah stres tambah. Itu kalau ilmu kanuragan, ilmu bela diri, ilmu silat tanpa guru, masya Allah bahaya. Bukan kesaktian yang kita dapatkan, tapi justru
malah stres yang kita dapatkan. Makanya kudu ana gurune wa irsadi ustadin wa tuliz zamani, kudu sabar. Belajar ngaji sekolah iku butuhe sabar. Ojo melbu langsung kelas 3 ngono lho. Kadang kan enek wong iku anake gak sekolah, mari ngono langsung pengen jujuk sing dhuwur. Ya toh? Lah ini kan namanya enggak ada proses. Ngaji yang ngono, langsung jaluk juz amma, saulan katam. Loh, ini kan enggak ada proses sama sekali. Yang jelas ngaji sekolah itu butuh sabar. Makanya ke tingkat SMP, MTS ini di tahap 3 tahun. Butuhnya apa ya? Biar sabar. Kita mengikuti dari step by step, dari tingkatan ke tingkatan. Ini perlu butuh kesabaran. Nah ini ada penyakit yang menyerang kesabaran para peserta didik. Cah sekolah saya itu diserang dengan aplikasi yang tidak secara langsung dia nggak sadar menghilangkan nilai kesabaran. Apa? Game. Sampai terlalu kecanduan game itu dampak yang paling nyata, satu, rasa sabar kalian hilang. Yang muncul adalah emosional. Bahaya emosional kalau nggak diimbangi dengan kesabaran, ini sangat berbahaya. Contoh, para pecandu game itu kalau terlalu malam dia sibuk, paginya belajar dia tidur. Ini sudah nggak rahasia umum. Yang kedua, para pecandu game ini kalau dihentikan, dilarang, dikasih tugas, mereka maunya instan, cepet selesai, nggak sabar mengikuti proses. Ada soal 10 dikerjakan cuma 1 menit. Bayangkan itu. Dalam pikirannya, yang penting ngisi, bener salah urusan guri. Loh ini kesabarannya sudah hilang. Kemarin di MTS ini ada yang bilang, ayo duha, Pak, wong duha sunat wae kok. Ini salah satu bentuk contoh. Ketika anak sudah hilang kesabarannya, emosionalnya muncul, ajaran-ajaran agama ini menjadi imbas. Mereka nggak sadar amaliyah sunnah itu untuk menyempurnakan amaliyah yang wajib. Apakah siswa yang seperti itu sudah merasa sholatnya betul-betul sempurna? Belum tentu. Wong wudune kadang-kadang rapat cus kok. Sholatnya ya orang tepak. Kok wis wani mbantah Pak wong sunnah wae kok. Ini salah satu contoh ketika kita sudah diserang dengan aplikasi. Ini kita nggak sadar lama kelamaan ya. Nasib kita para pelajar itu akan semakin jauh dari esensi pendidikan yang ada. Tujuan yang sebenarnya pendidikan itu apa? Apa tujuannya? Salah satunya adalah mengelola emosional yang sederhana, yang seimbang. Lah saiki rata-rata wis gak iso mengimbangi. Wis akeh lah kasusnya. Karena kecanduan game akhirnya sabare ilang. Diperintah wong tuane lek bantu sedelo kirimno nang sawah ya gak gelem. Ya toh? Dikongkon bantu wong tuane ya gak gelem. Dikongkon ibadah sholat ya gak lho, sampai adus ku lho mau. Wis kadung kecanduan game wis ratus-ratusan. Lho tenan iki. Ki wis kecanduan melanda di mana-mana. Enggak hanya di ruang kelas ini saja, sudah melanda di mana-mana. Gak gelem adus. Lho kadang-kadang mangan iki lho. Mangan. Iku moh. Paham gak? Padahal mangan ku wis gak gelem, resikone ya gede. Nek kadung kesel tenan, sapa sing sora? Wong tuane harus keluar ongkos yang mahal.
Makanya permainan boleh, tapi itu jadikan sebuah hiburan. Jangan hobi, beda loh ya. Hobi sama hiburan itu beda. Kalau hobi itu mendarah daging, tapi kalau hiburan itu sekedar saja untuk menghilangkan penat, stres, dan seterusnya. Lah PR-nya sekarang, kalian itu sudah bisa menjadikan game itu hobi apa hiburan. Ini pertanyaannya. Kalau game itu sudah masuk ke hobi kalian, bahaya. Mulai hari ini harus diperangi. Ya. Jangan sampai terlalu berlarut-larut. Nah ini contoh ya terakhir ini kita ambil ya Aminah idhabi ilal madrasati wa ta'allami fiha. Ini contoh yang sangat ideal. Wahai Aminah, berangkatlah kamu ke sekolah dan belajarlah di sana. Berangkat tapi kudu belajar. Belajar tapi kudu berangkat. Kedua-duanya harus kompak. Paham Pak De? Ini materi kita untuk yang terakhir. Kemudian kita beralih ke nomor 16. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya? Kapan TKA-nya? TKA-nya insya Allah dilaksanakan bulan 3. Mapelnya apa? Mapelnya adalah mapel ujian nasional. Yang saat ini server masih dipersiapkan, kemudian upload data sudah valid, semuanya sudah tinggal ready untuk mengikuti itu. Yang terpenting nanti kalian siapkan materinya, dipelajari ya. Kemudian kalau di rumah ini sering-sering belajar sambil browsing soal-soal tryout ya. Kalian nanti browsing soal-soal tryout setingkat MTS. Insya Allah nanti akan muncul semua, dipelajari. Kemudian kalau ada soal yang sulit, ini jangan langsung diisi, tapi beralih ke soal yang mudah. Jadi ketika nanti muncul soal, kalian sudah yakin itu ini benar, langsung diisi. Tapi bagi yang masih ragu-ragu atau sulit, ini dilewati dulu, karena soalnya banyak. Sehingga untuk mengejar waktu, soal itu sama baca dulu. Nah, seret, mana yang mudah dan yakin langsung isi, klik, begitu. Berapa menit? Durasinya 2 jam. Ya, 2 jam. Ini gambaran secara umum dari kegiatan TKA. Nah, sebenarnya kegiatan itu tidak membuat kita tegang, tidak, tapi biasa-biasa saja. Artinya apa? Orang yang sangat tegang itu justru tidak bisa berpikir. Makanya sebelum ujian, 1 hari sebelum ujian itu sampean rileks saja. Tapi sebelum 1 harinya ini sampean belajar terus, belajar terus. Nanti H-1 sampean sudah nggak usah belajar, rileks saja. Gawe ibadah, gawe dongo, gawe pikiran, biasa, nggak usah mikir pelajaran. 1 hari sebelum ujian. Nanti begitu masuk ujian, sampean sudah santai, mental sudah kuat. Iya, nilainya sangat menentukan. Jadi semua nilai TKA ini acuan untuk kelulusan tahun ini. Makanya upayakan yang betul-betul maksimal. Yaitu tadi caranya. Pokoknya sampean belajar terus. Nanti H-1 ketika sudah mau masuk, besok mau ujian, nanti malam udah nggak usah belajar, santai saja. Kemudian perbanyak doa dan berzikir kepada Allah. Besoknya sudah nggak tegang. Yang kedua, nanti pengawasnya silang. Ya, pengawas silang itu artinya dari sekolah satu dipindah ke sekolah sini, sekolah sini dipindah ke sekolah yang lain. Seperti itu.
Jadi persis gambaran ujian nasional. Beda dengan tahun kemarin. Ya. Tahun kemarin itu langsung dari pusat pakai kamera. Nah begitu. Jadi tahun dulu itu pakai kamera ujian langsung diawasi oleh pusat. Pengawas ini nggak bisa apa-apa. Ya. Artinya nggak mempunyai pekerjaan apa-apa. Jadi langsung dihandle sama pusat. Jadi di layar itu sudah ada tampilan videonya, diawasi langsung. Nah sekarang itu kan ada alat canggih. Sekali itu di on kan, maka satu ruangan ini akan terpotret semua. Ada siapa saja, ya, ada nggak bantuan di situ, semua akan terpotret. Itu alat yang canggih saat ini. Kayak yang di TikTok itu loh kan ada kan sekarang alat yang untuk merekam itu akan mengikuti gerak orangnya otomatis, luar biasa. Jadi begitu Saman punya alat itu ya, ambil video dari sana dia akan menghadap ke sana. Saman ke sana dia akan menghadap ke sana. Masya Allah luar biasa. Kalau kalian punya mungkin laris itu dipinjam, ya, laris dipinjam. Ya aku jajal kok aneh. Jadi misalnya Yusuf tuh mau punya action ekspresi apa begitu, pakai tripod itu, dia akan mengikuti arahnya. Joget ya melu joget, mumbul-mumbul ya melu mumbul-mumbul. Kayak kemarin yang ada di mana itu, Malang kemarin, ada kan itu, yang sempat Bu Nur itu mengambil dokumen videonya. Jadi mereka langsung otomatis mengikuti. Ya, cuma harganya 30.000 waktu itu. Jadi satu penampilan ya, itu 30.000. Ya. Kok nggak ada yang kemarin nyoba ya? Jadi dia akan tampil dengan otomatis memutar begini. Luar biasa. Hasilnya mungkin ya sangat bagus karena kameranya juga bagus. Tapi sebagus apapun kamera kita juga nggak boleh kecil hati ya. Kita ini sudah diberikan kamera oleh Allah yang malah super canggih. Namanya automata ya. Automata ini sangat canggih sekali. Dia sudah bisa mendeteksi antara yang jauh dan yang dekat tanpa di zoom. Ya, mata ini loh ciptaan Allah sangat luar biasa. Makanya kita nggak kagum dengan alat-alat seperti itu. Kita lebih kagum dengan ciptaan Allah yang namanya apa? Mata. Iso autofokus. Kadang-kadang diincer nih, wah, iso incer pol. Ya, ini autofokus. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Sudah?